terkait dengan saham perbankan nih Pak. Karena dalam 3 tahun terakhir bank besar berlomba-lomba untuk menunjukkan super apps. Tercatat ada Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, BTN, serta Bank Permata. Dan terbaru BSI ini Pak, yang telah menunjukkan layanan finansial komprehensif dalam layar ponsel. Lalu Bu, apakah berpengaruh terhadap saham bank digital ke depannya Pak Okta? Ya, jadi memang ini juga kalau kita lihat secara trennya ya, memang sempat hype juga di eh, pasar di ESG pada saat itu beberapa saham-saham bank digital yang lahir gitu ya, yang bahkan sebelumnya mereka belum dinaungi oleh induk konvensional yang cukup besar. Tetapi memang sebenarnya kalau kita lihat secara peer to peer ya, super apps-nya atau digital bank-nya perusahaan konvensional, bank konvensional sebelumnya kami melihat memang akan lebih proper, akan lebih komprehensif, akan lebih compact gitu ya dari sisi likuiditas, dari sisi untuk aplikasi dan seterusnya. Karena para bank-bank besar ini memang juga melihat atau menyasar gitu ya terkait dengan sisi demografi di Indonesia yang memang kita sadari seperti di pasar modal saja, lebih dari 50% saat ini sudah dikuasai oleh usia di bawah 30 tahun, 40 tahun. Jadi memang ini salah satu bentuk penyesuaian para bank konvensional yang mengarah lagi ke usia-usia yang generasinya lebih muda, yang membutuhkan satu aplikasi bisa mengakses segalanya. Mungkin kalau kita lihat generasi-generasi sebelum kita atau di atas kita memang masih sukanya seperti konvensional, lalu juga mesti ke kantor gitu ya atau ke kantor cabang dan seterusnya. Tetapi memang untuk saat ini trennya ini bukan hanya di Indonesia saja, kita juga lihat behaviornya di Amerika Serikat, lalu di Eropa juga sama. Memang sudah semuanya sudah fully online, semuanya sudah fully dan jadi super app untuk saat ini, bahkan bisa sampai investasi dan seterusnya. Jadi kami pikir ini ya jelas kalau untuk hanya bank digital yang tidak memiliki induk yang konvensionalnya tidak cukup besar, ya ini akan terdampak karena mereka yang lahir dari bank konvensional digital banknya ya seperti ya tadi ya ada dari Mandiri, BCA, BNI, bahkan tadi ada BSI yang terbaru. Ya ini mereka sudah diwarisi gitu ya dalam tanda kutip atau sudah diberikan privilege-privilege yang cukup baik dari induknya. Jadi memang kami kira ini justru malah akan menjadi trendsetter ke depannya untuk bank digital. So, untuk bank digital yang sudah listing di Bursa Efek yang memang tidak punya induk konvensionalnya, justru malah ini akan menjadi sinyal yang cukup berat karena akan lebih tough ke depannya untuk persaingan digital bank, apalagi yang memang sudah memiliki atau lebih proper dari sisi induknya. Itu, Bu. Oke, yang digarisbawahi adalah super apps dari bank besar itu akan lebih proper dan berpengaruh dan berdampak ke saham-saham perbankan digital yang nggak memiliki indeks perbankan gitu ya Pak Okta. Tapi mudah-mudahan tetap bertahan ya Pak, walaupun ada guncangan-guncangan gitu.